sana jauh sekali, ada 1 jam. 1 jam udah pakai patwal. Orang datang dari Sampit, dari Palangkaraya, dari Pontianak, dari Balikpapan, itu datang Pak. Dan itu muridnya Abah Gurus kumpul semua, muhibbin mereka. Abah Gurus kumpul wafat tahun berapa dulu? 2004 atau 2005? Ya, 2004 ya. Ini mereka santri beliau. Kalau setiap kali ada haul namanya, itu ramainya bukan main, jutaan. Pejabat aja nggak bisa masuk. Jadi mereka sudah muhibbin kepada wali Allah namanya Abah Guru. Itu wali Pak, la syak bila nizam. Ya, nggak ada syak lagi. Itu wali bila syak. Karena wali itu penciriannya bukan kesaktian, tapi kenal kepada yang mengangkat dia jadi wali. Siapa yang angkat dia jadi wali? Allah. Kenalnya, ma'rifatnya luar biasa. Insyaallah. Ya. Buya Ar-Razi Hashim menyatakan polio itu wali bila syak, dengan tanpa ada keraguan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wali itu seperti apa sih gitu? Apakah wali itu dilihat dari ibadahnya, ataukah wali itu dilihat dari amalnya? Tentunya seorang waliullah itu adalah orang yang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini fadlul alim 'alal abid ka fadli 'ala adnakum. Kemuliaan orang alim itu atas orang-orang yang hanya abid, hanya menyembah, sama seperti perumpamaannya orang alim itu adalah seperti aku. Dan orang yang menyembah Allah itu orang yang di bawah aku, adnakum, di bawah kalian. Ya. Jadi luar biasa. Kalau ulama-ulama kaliber seperti kelas Abuya Ar-Razi Hashim itu menyanjung beliau dan mengatakan beliau ini adalah wali bila syak, dengan tanpa keraguan. Ya, dengan tanpa ragu beliau itu adalah wali. Ya wajarlah, pasti setiap sesuatu itu ada yang pro, ada yang kontra. Saya juga ngomong seperti ini pasti ada yang suka dan tidak suka, ada haters, ada likers. Itu memang sudah biasa, itu sudah sunnatullah, qudratullah ya. Tapi paling tidak kita berusaha melawan ego kita. Kita berusaha berdamai dengan diri kita. Bagaimana Allah mau menjadikan kita wali kalau seandainya sifat-sifat mazmumah itu masih ada dalam diri kita? Banyak orang yang mengaku dirinya kenal Allah dengan cara membaca. Banyak orang yang mengatakan dirinya, oh ilmu tasawuf itu gampang kok, cukup kita baca-baca, ya kita keluarkan sifat mazmumah dan masukkan kita sifat yang terpuji, ya mahmudah, udah jadi wali. Oh, tidak semudah itu. Prosesnya itu bagaimana cara kita khulus. Hati-hati kita itu sudah bersih dari noda, dari kotoran-kotoran, dari hasad, riya, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya, dari sifat-sifat mazmumah. Itu harus kita khuluskan, harus kita hilangkan. Jangan sampai sifat mazmumah itu ada dalam diri kita, ya. Nah, inilah peran pentingnya Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini. Para nabi diutus di muka bumi ini. Tidak lain yang dia ada bukan itu adalah tattaqun, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, ya harfun nida, ayyu mudada hatambih, annasu badal. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, aku berikan kalian tambih, sebuah peringatan
Ya, u'budu, sembahlah rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah oleh kalian Tuhan kalian, ya, yakni Allah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuannya untuk apa? Untuk takwa. At-taqwa hahuna. Takwa itu di dada, takwa itu di hati, bukan di lisan, bukan di otak, bukan di pikiran, bukan di tangan. Takwa itu di hati. Nah, karena takwa itu ada di hati, terus ibadah itu adalah bentuk wujud takwa itu. At-taqwa hahuna. Takwa itu di hati. Kita sholat, kita puasa, zakat, haji, melaksanakan amal-amal soleh, itu min alamati taqwa, itu tanda orang-orang bertakwa. Tapi takwa yang sejati itu adalah tahirul qulub, mensucikan hati itu. Ya, karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini, dan Allah titip di dalam diri manusia itu fujur atau nafsu, maka itu yang harus dilawan oleh manusia itu sendiri. Melawan fujur itu sendiri. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan syariat ibadah berupa syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu rukun Islam. Kenapa? Untuk semata-mata memperbaiki apa yang ada di dalam itu dengan amal ibadah itu. Ya, itu yang berusaha kita perbaiki. Terus bagaimana kalau orang yang dia itu sholat, ya sholat, tapi sering menghinakan orang lain, sering mencela orang lain, sering menggibah orang lain, sering menamimah, yakni adu domba orang lain, apakah diterima sholatnya? Diterima belum tentu. Kalau masalah terima dan tidaknya itu urusan Allah. Tapi kalau masalah sah dan tidaknya itulah urusan fikih, urusan syariat. Tapi antara diterima dan tidaknya itu urusan Allah. Tapi kalau yang biasanya, kalau orang yang diterima ibadahnya itu hatinya lebih khulus, hatinya lebih bersih, hatinya lebih jernih, dan tidak suka menyesatkan orang lain, tidak suka mengatakan orang lain itu sesat, ya, dan tidak suka menggibah orang lain, tidak suka menamimah orang lain, tidak suka berkomentar yang kotor-kotor, ya, tidak suka berkomentar yang untuk menjatuhkan orang lain. Itu orang-orang yang khulus hatinya, yang bersih hatinya dari noda kekotoran hati. Makanya sahabat yang dicintai Allah, coba kita belajar membersihkan hati ini, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhir zaman itu tidak ada manfaatnya malun, harta, wala banun, anak cucu, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, bersih, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari sifat-sifat kotor. Kalau orang hatinya itu bersih, tidak mungkin akan mengeluarkan cacian-cacian dari bibirnya. Kalau orang yang hatinya bersih, tidak mungkin akan menulis ke komentar dengan kata-kata yang kotor dan tidak-tidak. Ya. Nah, dan itu sebenarnya Guru Zuhdi itu ingin, sebenarnya inilah akhlak Abah Guru Sekumpul, itu tujuan beliau. Tapi kebanyakan orang merespon dengan tujuan yang berbeda. Ya. Sebenarnya beliau ingin menceritakan akhlak Abah Guru Sekumpul itu sebenarnya, bukan hal yang lain. Ya. Saudara-saudara yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.